untuk memberikan gambaran di konteks pada tingkatan konteks global. Seperti kita ketahui bahwa bulan April kemarin tanggal 2 April kalau nggak salah itu Presiden Trump mengumumkan Liberation Day tadi yang saya sudah sebutkan, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian dunia. Secara gambaran besarnya mungkin kita bisa katakan banyak sekali sekarang ini kita membahas bagaimana implikasinya terhadap perdagangan. Tetapi sebenarnya implikasi besarnya mungkin jauh lebih besar daripada hanya sekedar perdagangan. Perdagangan hanya sebagai salah satu implikasi dari penerapan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Yang paling jelas kemungkinan implikasinya, walaupun ini tidak ditetapkan atau mungkin akan ditunda lagi ke depan-depannya, adalah ketidakpastian yang akan semakin meningkat. Yang memang sekarang ini sudah meningkat dan akan makin meningkat lagi ketika berbagai delay ataupun perubahan-perubahan dari kebijakan tersebut dijalankan. Selain itu juga ada permasalahan mengenai bagaimana multilateral system yang sudah dibangun selama berpuluhan tahun sejak Perang Dunia Kedua itu sekarang ini sudah lagi tidak menjadi efektif dan dapat dihancurkan dengan mudahnya. Dan tentunya kita juga tidak bisa melupakan bagaimana implikasinya terhadap makroekonomi global serta pasar keuangan global yang akan mendapatkan tekanan baik itu dari uncertainty-nya maupun dari kebijakan-kebijakannya. Nah, bagaimana kemudian dampaknya terhadap Indonesia? Implikasinya kepada Indonesia cukup banyak sebenarnya. Biasanya kita bicarakan kalau di media-media kita membicarakan bagaimana ekspor kita Indonesia kemungkinan akan jatuh. Tetapi bukan hanya drop untuk pasar Amerika, tetapi bisa juga akan drop ke pasar-pasar yang lainnya. Kenapa? Karena kita selalu bicara tentang diversifikasi pasar. Yang lain-lain pun juga bicara yang sama. Semuanya akan mendiversifikasi pasarnya. Semuanya akan berusaha mendapatkan pasar-pasar yang baru. Nah, kalau kita selama ini tidak kompetitif, tentunya kita akan kalah juga untuk mendapatkan pasar-pasar baru tadi dan mungkin menggerus pasar kita yang sudah ada selama ini. Nah, selain itu juga global growth yang akan turun yang disebabkan oleh uncertainty dan lain-lainnya itu kemungkinan akan membuat atau sudah berimbas kepada turunnya harga komoditas. Padahal komoditas ini menjadi salah satu ekspor utama Indonesia. 37% ekspor kita adalah komoditas dan semuanya harganya sekarang ini sedang mengalami tekanan. Dan dari statistiknya juga kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tergantung sekali dengan harga komoditas. Ada hubungan yang positif antara harga komoditas dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan ini semua tentunya kita bisa lihat bahwa kita tidak lagi bisa mengandalkan pasar ekspor kita. Pasar ekspor yang akan semakin mengecil dan juga tentunya ini berimbas juga kepada government revenue, kepada pendapatan pemerintah karena porsi pendapatan pemerintah terutama dari pajak dan juga dari pemasukan dari ekspor ya seperti pajak ekspor dan lain-lainnya itu cukup besar. Dan ini tentunya akan kalau memang terjadi perlambatan di tingkatan dunia seperti yang selama ini sudah dibayangkan, diprediksi, ini akan menurunkan juga government revenue kita. Nah, dulu ketika ada terjadi shock di tingkatan dunia, perekonomian Indonesia sering disebut cukup resilient. Bahkan di Economist tuh waktu tahun 2011 atau 2012 menyebut Indonesia itu sebagai komodo ekonomi. Karena kulitnya tebal seperti komodo dragon ya, seperti komodo ini.
Tetapi apakah sekarang ini kita masih akan bisa menjadi komodo ekonomi? Mudah-mudahan tidak menjadi cicak ekonomi gitu ya, tetapi paling enggak masih cukup resilient juga. Cuma kelihatannya tidak terlalu kondisi sekarang ini tidak terlalu meyakinkan. Ini nanti akan dibahas oleh teman-teman dari Departemen Ekonomi CSIS. Tetapi bisa kita lihat bahwa Indonesia paling enggak tidak mempunyai 4 permasalahan di dalam perekonomiannya. Biasanya ketika kita bicara tentang permasalahan ekonomi di Indonesia, kita fokusnya kepada 2 yang di bawah ini, yaitu real sector real sector problem, dan termasuk juga business climate gitu ya, karena kita tahu inefisiensi yang ada yang sudah lama kita bicarakan mengenai hal tersebut, serta juga masalah ketenaga kerjaan kita, baik itu ketenaga kerjaan dari sisi kualitasnya maupun juga penyerapan lapangan dan penciptaan lapangan kerja. Biasanya ini yang di bawah ini cukup memang tidak meyakinkan, banyak sekali permasalahan, tetapi yang di atas, 2 di atas, fiskal dan monetary, itu masih tetap terjaga. Ekonomi Indonesia sering dianggap bahwa makroekonominya secara fundamental itu masih kuat. Karena kita punya fiskal disiplin yang sudah berjalan selama hampir 25 tahun, monetary principles yang cukup bagus dengan prudence makro prudensial yang bagus, juga external balance issues yang juga cukup lumayan gitu ya. Ini semua makroekonominya cukup baik. Tetapi permasalahannya sekarang yang atas pun sudah mulai kelihatan digerogoti. Ya, kita bisa lihat bagaimana fiskal kita mulai sedikit demi sedikit digerogoti, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain ini. Kemudian dari sisi moneter juga bahkan independensi dari bank sentral sudah mulai dipertanyakan di situ. Dan ini tentunya akan membuat kepercayaan kepada perekonomian Indonesia juga akan semakin berkurang. Nah, ini sedikit saja mengenai external balance yang bisa kita lihat. Ada 2 hal yang mungkin perlu kita perhatikan di sini, yaitu adanya capital outflow yang cukup tinggi, terutama dari pasar saham kita. Sehingga bulan April terlihat ada capital outflow sebesar 50 triliun rupiah. Ini cukup besar. Walaupun ini kemudian masih dikompensasi sebenarnya oleh masuknya dana-dana kepada pasar obligasi di Indonesia yang tentunya terbantu juga dengan kebijakan-kebijakan seperti devisa hasil ekspor dan lain-lainnya. Tapi ini belum cukup untuk membuat ketahanan terutama dari sisi nilai tukar. Karena kita bisa lihat bagaimana nilai tukar rupiah sebenarnya hampir selalu sejalan dengan dolar indeks. Dolar indeks ini adalah mencoba mengukur berbagai mata uang negara-negara lainnya, terutama yang besar-besar, sehingga dikumpulkan satu sebagai dolar indeks. Sejak bulan Januari, dolar indeks itu menurun. Artinya dolar sebenarnya melemah. Di gambar yang biru ini, di graf yang biru itu, dolar kelihatan melemah terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk juga berbagai mata uang di daerah di kawasan kita, East Asia maupun Southeast Asia. Tapi kalau untuk rupiah, dolar ini malah terus meningkat, menaik. Nah, ini decoupling antara keduanya ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan, karena kita akan menjadi negara mata uang kita akan melemah sendiri dibandingkan dengan seluruh mata uang lainnya di dunia. Jadi hal-hal ini tentunya yang perlu diperhatikan dari monetary kita juga dan external balance ya. Tetapi ini akan terpengaruh sekali dengan resiliensi perekonomian Indonesia
Indonesia yang akan kita lihat ke depan-depannya. Tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang cukup baik serta meningkatkan kepercayaan kepada perekonomian Indonesia, tentunya ini akan masalah ini akan menjadi semakin besar ke depan-depannya dan juga akan menggerogoti ketahanan makroekonomi kita.